Bahaya hutang, dosanya tidak diampuni sehingga haram surga baginya. Membayar utang dalam Islam hukumnya wajib dan tidak boleh menunda-nunda untuk melunasinya. Orang yang berutang dan tidak membayarnya padahal mampu maka akan mendapatkan dosa. Dalam ajaran Islam, orang yang berutang dan memberi utang diatur dan dicatat dengan baik agar tidak terjadi masalah di kemudian hari. Selain itu, orang yang meminjam uang atau berutang harus mempunyai niat kuat mengembalikannya. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada manusia agar jika bermuamalah yakni melakukan utang piutang harus dicatat dan dibayar. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat 282. Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkannya, maka hendaklah ia menuliskannya. Quran Surah Al-Baqarah 282. Berikut dosa orang yang tidak bayar utang. Pertama, tidak masuk surga orang yang meninggal dunia namun masih punya tanggungan utang maka tidak masuk surga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa di saat ruhnya berpisah dengan jasadnya ia terbebas dari 3 hal maka ia akan masuk surga, yaitu, sombong, mencuri ghanimah sebelum dibagi dan hutang. Hadis riwayat Ibnu Majah, nomor 2412 Maktabatu Al-Ma'arif Riyadh, Syahih. Kedua, orang yang berutang jiwanya masih tergantung. Dari Abu Hurairah ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jiwa seorang mukmin itu bergantung dengan hutangnya hingga terbayar. Hadis riwayat Ibnu Majah, nomor 2413 Maktabatu Al-Ma'arif Riyadh, Syahih. Ketiga, pahalanya diambil untuk bayar utang bagi orang yang sudah meninggal namun belum melunasi utangnya maka pahalanya selama hidup akan diambil untuk membayar utang tersebut. Dari Ibnu Umar ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa meninggal sementara ia mempunyai tanggungan hutang 1 dinar atau 1 dirham, maka akan diganti dari pahala kebaikannya pada hari yang dinar dan dirham tidak berguna lagi. Hadis riwayat Ibnu Majah, nomor 2414 Maktabatu Al-Ma'arif Riyadh, Syahih. Salah satunya hadits berikut ini yang menjelaskan bahwa Rasulullah senantiasa berdoa kepada Allah memohon perlindungan agar tidak terlilit oleh utang. Dari Aisyah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah berdoa dalam sholat, Ya Allah aku berlindung kepadamu dari berbuat dosa dan terlilit hutang. Lalu ada seseorang yang bertanya, mengapa Anda banyak meminta perlindungan dari hutang, wahai Rasulullah? Beliau menjawab, sesungguhnya seseorang apabila sedang berhutang ketika dia berbicara biasanya berdusta dan bila berjanji sering menyelisihinya. Hadis riwayat Bukhari Muslim.